upacara kematian. Dan kedua, rambut duka yang merupakan bentuk rasa syukur. Toraja sendiri memiliki banyak keunikan seperti rumah adat yang disebut tumpuan, objek wisata alam dan lainnya. Berapa kali dalam setahun bisa menanam padi? 2 kali dalam setahun bisa panen. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari menanam hingga memanen? Bagaimana proses menanam hingga memanen padi? Terus menanam padi pertama kita harus mempersiapkan bibit tanam. Kemudian pemilihan bibit. Kita harus dan kita sudah mendapatkan bibit yang bagus. Kita melakukan persemaian selama 1 bulan. Kita melakukan penanaman padi di sawah yang sudah dikelola dengan latar dan penanaman dalam proses penanaman sampai panen dan waktu selama 3 bulan ditanam punya petani. Bertani padi merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat Toraja. Apalagi Toraja adalah daerah pegunungan. Bertani padi juga adalah salah satu pekerjaan yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang. Masyarakat Toraja menanam berbagai jenis padi. Padi lokal dikenal dengan sebutan pare putu dan terdiri dari padi biasa serta padi ketan. Lalu beberapa jenis lokal antara lain sinambe, napa, dambu, uni, dan kasale. Lalu padi ketan meliputi kompong, bulu putih, dan bulu hitam. Terdapat beberapa proses budidaya padi di Toraja. Yang pertama menyamaian atau pancaanakan. Lahan angka dicampur dan diratakan sebelum disemai dengan bibit padi. Lalu yang kedua adalah penanaman. Setelah bibit berusia sekitar 28 hari, bibit akan ditanam di sawah dan telah dipersiapkan. Yang ketiga adalah penyiangan atau matorap. Membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman padi untuk memastikan padi tumbuh dengan baik. Lalu yang keempat adalah panen atau mepare. Menggunakan alat tradisional bernama rangkapan atau ani-ani untuk memotong padi. Beberapa batang padi diikat menjadi satu yang disebut pare pakutu dan 5 ikat disebut pare parempang. Salah satu kearifan lokal yang unik saat bertani padi di Toraja adalah sistem minapadi kuang. Kuang adalah sumur kecil sedalam sekitar 2 meter yang dibuat di tengah sawah. Fungsinya sebagai sarang ikan, mengontrol kuantitas air, dan cadangan air bagi sawah tanah hujan. Selain itu, sistem ini membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu terdapat pengaruh bertani padi di dalam masyarakat Toraja. Yang pertama, ekonomi. Bertani padi menyediakan sumber utama makanan bagi masyarakat di Toraja. Beras menjadi hal penting untuk diperdagangkan. Sektor pertanian juga menciptakan lapangan kerja bagi petani, buruh tani, hingga pedagang hasil panen. Lalu yang kedua ada budaya. Padi sangat melekat dengan budaya Toraja, terutama dalam acara adat seperti Rabu Solo dan Rabu Suka. Dalam stimulus status sosial juga, lapangan dan luas sawah seringkali menandakan status sosial seseorang atau derajat keluarga. Lalu yang ketiga ada gotong royong. Bertani juga menciptakan jiwa gotong royong dan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja menciptakan prinsip kebersamaan atau gotong royong dalam kehidupan masyarakat maupun saat sedang bertani. Mulai dari menyiapkan lahan hingga panen. Kegiatan pertanian sering dilakukan secara bersama-sama, memperkuat ikatan sosial dan efisiensi kerja. Kemudian yang pertama yaitu ada tema dan konsep bertani padi, yaitu pengembangan pertanian seperti meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Kemudian kemandirian pangan yaitu meningkatkan kemampuan produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian ada pengelolaan sumber daya alam, yaitu mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mendukung pertanian. Kemudian pemberdayaan petani yaitu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan petani. Kemudian ada konsep yaitu pertanian berkelanjutan menggunakan praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian ada pertanian organik yaitu menggunakan bahan-bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia berbahaya, yaitu pertanian intensif yaitu menggunakan teknologi dan praktik
pertanian berbasis komunitas, yaitu mengembangkan pertanian yang berbasis pada komunitas dan melibatkan masyarakat lokal. Kemudian ada pesan dan makna dari bertani padi, yaitu pertama kemandirian dan kesabaran, yang kedua keharmonisan dengan alam, yang ketiga kerja keras dan dedikasi, yang keempat penghargaan terhadap sumber daya alam, dan yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Selanjutnya poin penting. Yang pertama, ketahanan pangan. Bertani dapat membantu memastikan pemasukan makanan yang stabil bagi masyarakat. Yang kedua, sumber pendapatan. Bisa menjadi usaha yang menguntungkan, terutama dalam sistem modern. Yang ketiga adalah lingkungan. Pertanian berkelanjutan dapat menjaga sistem dan kesuburan tanah. Yang keempat, meningkatkan kesehatan. Konsumsi hasil pertanian sendiri lebih sehat dan bebas bahan kimia berbahaya. Yang kelima, menjaga budaya dan tradisi. Budaya Toraja menetapkan pekerjaan sebagai petani padi secara turun-temurun dari nenek moyang. Selanjutnya, hal yang perlu dimaksimalkan. Yang pertama adalah teknologi pertanian. Penggunaan yield drone dan AI untuk meningkatkan efisiensi hasil panen. Yang kedua, pertanian berkelanjutan. Mengurangi penggunaan bahan kimia seperti pestisida, menerapkan sistem organik, dan rotasi tanaman untuk menjaga kesuburan tanah. Yang ketiga, akses ke pasar. Meningkatkan distribusi langsung ke konsumen atau melalui platform digital agar petani mendapat harga yang lebih baik. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan. Petani perlu mendapat edukasi terkait teknik modern, pemasaran, dan manajemen usaha. Yang kelima, kolaborasi dan kooperasi. Dengan bekerja sama dalam kelompok tani atau kooperasi, petani bisa menjadi lebih kuat dalam negosiasi harga dan mendapatkan keuntungan. Dalam Ulangan 28 ayat 12 berkata, Tuhan akan membuka bagimu pembendarahannya yang baik, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada waktunya dan untuk memberkati segala pekerjaanmu. Tantangan seperti perubahan iklim, hama, dan ketersediaan air mengingatkan bahwa petani harus tetap bersandar pada Tuhan dalam doa dan iman, sambil tetap melakukan yang terbaik dalam usaha mereka.